Educate, healthy, and happy. Senyum itu sederhana, tapi di baliknya ada kesehatan yang sering kita abaikan. Hari ini kita mau bahas bagaimana cara merawat gigi dari cara-cara yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eko Siswanto dan terapis gigi Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, Bapak Ranu Sukoco. Apa kabar Mas Ranu? Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Mas Ranu, selanjutnya belum sah kalau belum jargon. Kita jargon dulu. Baik-baik. Edumi Podcast. Educate, healthy, and happy. Mau ngobrol apa kita hari ini? Tentunya tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Oke. Ini sesuai dengan kapasitas saya di saat ini di Poli Bedah Mulut RSUD Jenderal Ahmad Yani. Berarti langsung aja ke pertanyaan pertama. Baik. Kalau kita bicara masalah perawat gigi, sebenarnya kita mau bahas apa ya? Apa sekedar perawatan kesehatan gigi atau ke hal yang lebih besar lagi yang mempengaruhi sistem kesehatan masyarakat? Tentunya peran-peran sebagai terapis gigi ini ada beberapa hal ya. Tentunya akan melakukan pelayanan kesehatan gigi. Ini yang khusus dilakukan oleh terapis gigi ini dengan tujuan untuk menjaga kebersihan rongga mulut, tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut, serta membantu proses penyembuhan pasien yang mengalami gangguan pada rongga mulut. Mas Ranu, saya penasaran loh, sebenarnya apa sih keseharian tugas dari terapis atau perawat gigi di rumah sakit itu? Karena di balik senyum pasien itu kan mungkin ada yang tidak banyak pasien tahu rutinitas Anda itu sebenarnya apa gitu di klinik di rumah sakit ini. Terima kasih Mas Eko. Tentunya tugas harian saya sebagai terapis gigi yang pada saat ini saya berada di Poli Bedah Mulut. Tentunya yang pertama melakukan pelayanan pasien, yang utama yaitu melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi. Yang kedua ini saya melakukan pendampingan terhadap pelayanan bersama dengan dokter gigi, tentunya dengan dokter gigi spesialis bedah mulut. Ini yang pertama saya menyiapkan peralatan medis dan instrumen sebelum dilakukan tindakan medis. Yang kedua yaitu membantu dokter gigi saat melakukan tindakan perawatan di poli. Berikutnya yaitu mengatur posisi, mengatur kursi gigi atau dental unit agar tetap menjaga kenyamanan selama tindakan perawatan di poli bedah mulut. Yang berikutnya yaitu pengelolaan bahan dan alat di poli bedah mulut. Ini memastikan, yang pertama memastikan kebersihan di ruangan poli bedah mulut, menyiapkan bahan dan alat medisnya, dan ini memastikan stok alat dan bahan cukup serta melaporkan jika stok menipis. Ini kan tentunya untuk mempersiapkan jadwal tindakan di berikutnya. Berikutnya yaitu administrasi dan dokumentasi. Yang pertama itu mencatat identitas pasien, mengisi rekam medis sesuai dengan prosedur, dan menjadwalkan kontrol atau kunjungan berikutnya. Mas Ranu, kita ini kenal udah lama loh, dari tahun 2003, saya ingat betul. Terus kita udahin aja ya suasana yang kaku serius, karena muka saya juga udah serius. Mas Ranu gini, saya pribadi, sahabat Edumi di dalam rumah sakit ini atau di luar rumah sakit itu mungkin setuju dengan pendapat saya kalau poli gigi mulut itu ruangan nomor 2 setelah OK yang paling mengerikan. Jadi ada antrian pasien, dengar suara bor, begitu masuk ngelihat gunting, tang, segala macam itu, terus suntikan,
ada kecemasan, ada ketakutan. Gimana cara Mas Ranu untuk menenangkan pasien sebelum tindakan dimulai? Silakan Mas Ranu. Tentunya ada beberapa teknik ya untuk menghadapi pasien sebelum dilakukan tindakan medis. Tim poli bedah mulut tentunya ada beberapa tips dan kiat. Yang pertama, pendekatan secara psikologis. Ini tentunya kita, Hipnotis. Terus apa namanya? Ya, tentunya yang pertama sambut pasien dengan senyum, dengan ramah, senyum ya. dengan suara tenang. Tentunya sebelum dilakukan tindakan, kita jelaskan prosedur dengan bahasa yang sederhana. Ini dan hindari istilah-istilah medis yang tentunya pasien kurang mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu manajemen lingkungan. Nah, manajemen lingkungan ini bisa dibuat suasana di dalam poli bedah mulut ini tidak menegangkan. Misalnya disediakan misalnya pengharum ruangan. Nah, ini Mas Ranu juga kan hasilnya lucu sih. Terus tentunya posisikan kursi gigi atau dental unit ini dengan posisi yang membuat pasien menjadi lebih rileks ya. Jadi nyaman menata ruangan lah ya. Dan tentunya menghindari hindari untuk menunjukkan mungkin jarum suntik, alat-alat medis sebelum tindakan. Nah, ini agar pasien tercipta suasana yang tidak menakutkan. Gitu. Mas Ranu, kita random dulu ya. Saya juga baru tahu sih ternyata ada transplantasi rambut itu per helainya itu harganya itu 2.200. Pokoknya di atas 2.000 lah, 2.000 up. Itu baru satu helai. Kalau untuk orang-orang yang belum bisa terima itu kebotakan, dia mau tanam berapa itu biayanya itu luar biasa. Nah, gigi juga saya tahu, mungkin sahabat-sahabat Edumi juga udah pada tahu. Satu gigi itu bisa 10 juta ya. Akhirnya orang itu kan mempertahankan gigi yang masih bagus. Pagi sore sikat gigi, pakai pasta gigi mahal. Ya, tapi masih aja ternyata ada yang bolong. Bolak-balik ke dokter gigi. Sebenarnya kesalahan umum masyarakat kita itu apa sih, Mas, terkait merawat gigi itu? Kesalahan umum masyarakat kita tuh, cara merawat gigi. Dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut, idealnya 2 hari sehari, pada pagi setelah sarapan, dan menggunakan sikat gigi yang sesuai dengan ukuran. Bila anak-anak tentunya dengan rongga mulut yang kecil menggunakan ukuran sikat gigi yang kecil. Dewasa dengan ukuran yang besar untuk ukuran sikat giginya. Berikutnya yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Yang tidak lebih penting yaitu dalam 6 bulan sekali kita mesti kontrol kesehatan gigi dan mulut di fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, baik itu di klinik gigi, praktek dokter gigi sore, maupun di rumah sakit. Edukasi intinya. Mas Ranu, seberapa penting edukasi dilihat dari kacamata jenengan sebagai perawat gigi? Tentunya edukasi atau memberikan pendidikan kesehatan gigi dan mulut ini upaya-upaya yaitu pencegahan lebih baik, lebih utama daripada pengobatan. Nah, ini tentunya preventif, menghindari biaya yang lebih tinggi. Tadi waktu aku ngelewatin poli gigi dan mulut, poli bedah mulut, bedanya apa, Mas? Bedanya apa tuh? Perbedaan yang utama yaitu tindakan yang dilakukan di antara 2 poli tersebut. Poli bedah mulut ini yang tentunya kasus-kasus yang lebih kompleks. Misalnya pencabutan gigi dengan kriteria yang gigi impaksi atau gigi bungsu yang bermasalah. Bedah kecil ini misalnya ada kista, ada mukokel, dan lain sebagainya. Alurnya, Mas, alur untuk ke bedah mulut? Kalau dalam alur pelayanan di poli bedah mulut, pasien yang pertama melakukan pendaftaran. Ini daftar dulu. Semestinya pasien ini mendapat rujukan dari vaskes tingkat pertama dan melakukan
pendaftaran secara online, aplikasi mobile JKN. Setelah ini untuk memastikan jadwal dan kuota yang ada di dalam poli bedah mulut yang setelah mendapatkan kuota, tentunya pasien datang ke rumah sakit sesuai dengan jadwal poli. Kalau sekarang ini poli bedah mulut di Rumah Sakit Umum Jenderal Ahmad Yani yaitu dalam 1 minggu itu di jadwal hari Selasa dan hari Kamis. Tentunya pasien setelah sesuai dengan jadwal datang ke rumah sakit, melakukan screening, pendaftaran. Setelah itu langsung ke poli bedah mulut. Di dalam ruangan poli bedah mulut akan dilakukan anamnese, tindakan, dan sampai pasien ini mendapat pelayanan dari tim poli bedah mulutnya. Oke deh. Mas Ranu, di RSUD Jenderal Ahmad Yani udah bisa pasang bracket gigi, maksudku memperbaiki posisi gigi dan rahang. Gimana itu Mas Ranu? Oh, kalau untuk merapikan gigi dan memperbaiki rahang itu dua hal yang berbeda. Kalau untuk merapikan gigi atau pasang kawat gigi, bracket gigi itu di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani belum tersedia. Masalahnya? Baik itu sumber daya manusianya, dokter spesialis. Dokter apa itu Mas? Dokter gigi spesialis ortodontis. Oh, itu yang belum. Yang belum ada dan tentunya Alat ya. peralatannya. Kalau rahang tadi? Kalau rahang masuk ke dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Mas Ranu, tidak kerasa kita udah di penghujung acara. Podcast kali ini saya rasa udah cukup sih ya. Iya. Sahabat Edumi, rawat gigimu, rawat senyummu karena disitulah kebahagiaanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu ya Mas. Edumi Podcast, educate, healthy, and happy. Terima kasih Mas Ranu. Sama-sama.